Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Maleaki, bab 4, ayat 1-2a. Sebuah nubuat yang keras, namun juga penuh harapan bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Maleaki berbicara kepada umat Israel yang sudah kembali dari pembuangan di Babel. Namun kehidupan rohani mereka mulai suam-suam kuku. Para imam bertugas asal-asalan, umat beribadah tanpa hati, dan banyak yang mulai meragukan keadilan Tuhan. Melalui kitab ini, Maleaki menegur dan membangunkan iman umat agar mereka sadar bahwa Tuhan tetap adil dan bahwa hari Tuhan pasti datang. Hari yang akan menguji setiap orang. Perikop ini, Maleaki bab 4 ayat 1-2a, berbicara tentang dua nasib yang berbeda. Orang jahat yang akan terbakar seperti jerami, dan orang benar yang akan disembuhkan oleh matahari kebenaran. Tegas, namun juga penuh penghiburan. Mari kita bedah ayat per ayat. Ayat 1. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Di sini Maleaki menggambarkan hari Tuhan seperti api yang membakar. Jerami melambangkan iman yang rapuh, ringan, tanpa akar, dan mudah hilang diterpa panas penghakiman. Pesannya jelas, tidak ada yang bisa bertahan di hadapan kekudusan Allah tanpa pertobatan. Ayat 2a. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Inilah kontrasnya. Bagi orang yang tetap takut akan Tuhan, hari itu bukan hari kehancuran, melainkan hari penyembuhan. Matahari kebenaran menggambarkan terang Kristus yang menyembuhkan luka-luka batin dan memulihkan mereka yang setia. Pesannya, iman yang setia tidak akan pernah sia-sia. Perikop ini adalah sebuah nubuat atau penglihatan dari seorang nabi, penuh simbol dan kontras tajam antara hukuman dan berkat. Nuansa membacakannya. Pada ayat pertama, gunakan nada tegas, berwibawa, dan sedikit berat, karena berbicara tentang api penghakiman. Lalu perlahan ubah nada menjadi hangat dan menenangkan di ayat 2a, karena di sana hadir pengharapan dan penyembuhan.
kesulitan yang mungkin akan ditemui. Mungkin nanti lektor terburu-buru berpindah dari bagian penghukuman ke bagian penghiburan, padahal transisi itu penting. Solusinya, beri jeda satu nafas panjang di antara ayat 1 dan 2a. Di contoh nanti, teks sengaja saya pakai spasi agar bisa lebih mudah dimengerti transisinya. Biarkan umat ikut merasakan perubahan suasana dari takut menjadi damai. Setelah memahami isi perikop ini, dengarkan lagi contoh pembacaan di awal video ini. Dengarkan dengan mata tertutup. Bayangkan Maleaki yang sedang memaparkan nubuatnya kepada umat. Bayangkan api yang membakar jerami, lalu perlahan muncul matahari yang lembut dan menyembuhkan. Latih imajinasimu sampai terbentuk theater of mind di kepala. Kalau kamu mengalami kesulitan saat latihan atau ingin mendalami maknanya, tulis pertanyaanmu di kolom komentar atau diskusikan langsung denganku lewat pesan langsung di TikTok atau Instagram. Kita belajar bersama supaya sabda Tuhan bisa benar-benar sampai ke hati umat. Sekian, selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Bawalah semangat nubuat Maleaki ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ajakan untuk hidup lebih setia, lebih beriman, dan lebih berpengharapan. Jangan biarkan sabda ini berhenti di telingamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara, bagikan video ini. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.